lagi zamannya Korea-Korea gitu ya Ustazah ya, K-pop gitu kan Ustazah. Nah itu kan ngelihat cowok-cowoknya ganteng-ganteng banget tuh Ustazah, nggak berhenti dipandangin gitu. Terus bahkan sampai apa sih kalau kata anak-anak sekarang tuh halu gitu Ustazah, Mhm, berharap, "Duh pengen punya suami kayak gini, wah ini badannya gini." Itu nggak boleh dong mhm. Ustazah seperti itu Ustazah? Iya, kan kita sebenarnya menikmati seni itu normal aja, Mmm, jangan ada hawa nafsu atau mhm. apa ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di channel YouTube Gelora TV di setiap hari Kamis. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Syifa Aulia di sini sebagai host dan ada juga narasumber kita yaitu Ustazah Lulu Masluhah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah bisa hadir di sini untuk menemani kita semua dalam kajian di pengajian Kamis Manis. Pemirsa di rumah untuk tema kita kali ini adalah jaga pandangan dari maksiat. Nah, Siva juga udah penasaran, pasti pemirsa juga penasaran apa sih maksudnya dari menjaga pandangan dari maksiat dan bagaimana maksudnya maksiat itu yang bisa dihasilkan dari pandangan ya Ustazah Iya, ya. Baik, betul. kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema kali ini yaitu jaga pandangan dari maksiat. Silahkan Ustazah. Makasih Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bertemu di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan buat kita semua, memberikan kebahagiaan lahir dan batin, dan mudah-mudahan membawa pencerahan buat kita semua. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang banyak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian kali ini tentang jaga pandangan dari maksiat. Jadi Sifa ternyata pandangan ini kan maksudnya adalah mata kita ya. Mata kita ini bisa membawa kita ke surga, tapi bisa juga membawa kita ke neraka. Ya. Karena ada mata-mata atau mata yang didefinisikan akan membawa ke surga. Ya, diantaranya mata yang menangis karena Allah. Ya. Kemudian mata yang berjaga-jaga terhadap musuh. Ya. Jadi ini mata-mata yang akan membawa ke surga. Tetapi ada juga mata atau mata kita nih yang nantinya bisa menjerumuskan kita ke neraka. Naudzubillah. Ya, kalau apa kita tidak menjaga pandangan kita, tidak menjaga karunia Allah yang berbentuk mata kita. Ya. Tidak menjaga pandangan itu terhadap apa? Terhadap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sebenarnya sih bukan terhadap lawan jenis aja nih Siva. Kan kalau jaga pandangan tuh kita yang terbayang adalah terhadap lawan jenis ya, cowok ke cewek atau cewek ke cowok ya. Artinya nggak boleh jelalatan ya gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak boleh memandang aurat sesama kita. Misalkan laki-laki terhadap laki-laki, melihat aurat laki-laki atau perempuan terhadap aurat perempuan. Jadi ada batasan-batasannya tuh Siva. Baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, apalagi terhadap lawan jenis itu ada batasannya gitu. Makanya ada kita pernah nanti kapan-kapan mungkin ya kita spesial membahas tentang aurat ya, tentang batasan aurat laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Tapi ini sekarang bahasan kita tentang pandangan ya. Jadi
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi menahan artinya menundukkan. Ya, menundukkan itu bukan berarti nundukin pandangan aja, tapi menundukkan nafsu. Ya. Jadi didefinisikan dalam sebuah hadis, pandangan yang pertama adalah nikmat, sementara pandangan yang selanjutnya adalah maksiat atau dilaknat Allah. Ya, nggak boleh maksiat kepada Allah. Maksudnya gini, ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan memandang lawan jenisnya, ketika terpandang ya, atau katakanlah dalam keadaan normal, misalkan di masjid, di kelas, di tempat-tempat umum, kita melihat orang, oh itu dia cantik banget, oh dia ganteng banget. Udah sekali itu adalah nikmat. Ya, misalkan di mall atau di mana kita ketemu orang di tempat pertemuan, oh tuh orang ganteng, oh tuh orang cantik gitu. Itulah yang disebut pandangan pertama adalah nikmat. Ya. Artinya kita terpandang gitu. Subhanallah atau alhamdulillah ada ya orang secantik itu, ada ya orang seganteng itu gitu. Tapi pandangan berikutnya adalah maksiat. Pandangan berikutnya itu gimana? Kalau tadi kita udah terlihat gitu, oh itu orang ganteng banget. Kita pengen lihat lagi gitu. Coba lihat lagi gitu ya. Atau bahkan ustadz sekalipun ya, atau ustazah nih, ada ustadz yang ganteng atau ada ustadz. Itu banyak tuh di majlis taklim yang bertanya kepada ustazah ya, ustazah kalau ustadznya ganteng kayaknya seneng ngeliatinnya, diliatin terus boleh nggak? Ya nggak boleh. Jadi kan niat kita itu untuk apa ngeliatin terus? Kita kan mendengarkan ustadz atau ustazah, kajiannya ustadz atau ustazah adalah untuk ke ilmu, untuk dapat ilmu, untuk berkah gitu. Tapi karena orangnya ganteng kita liatin, kita tatap gitu, sambil menikmati, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Begitupun ustazah, misalkan, ustazahnya cantik banget, artis gitu ya. Terus ditatap gitu, atau dinikmati, nggak boleh. Jadi kalau sifatnya sudah menikmati, nggak boleh, karena dalam Al-Quran pun surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatanan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah kita kan dikasih mata nih, akan ditanya untuk apa matanya. Ya, untuk melihat yang baik-baik ya Allah, untuk melihat gunung, untuk melihat bunga, untuk melihat laut, untuk tadabur, untuk mengenal apa yang indah-indah di dunia ini, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk apa matanya? Untuk istilah sekarang cuci mata gitu. Ke mall cuci mata, atau ke taman cuci mata. Kalau cuci mata beneran nggak apa-apa pakai insto ya, pakai pembersih mata ya. Tapi kalau cuci mata dalam konotasi yang negatif ya, misalnya melihat yang cakep-cakep gitu, pengen lihat yang cantik-cantik atau pengen lihat yang ganteng-ganteng, itu dia niat begitu aja, udah udah niat buruk ya. Kalau dilakukan maka dapat dosa. Kalau niat buruk aja sih nggak dapat dosa. Nanti kalau sudah dilakukan udah dapat dosa gitu. Ya, nah, ketika sahabat bertanya tentang, atau ketika Rasulullah menjelaskan ya, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa semua anggota tubuh kita itu ada zinahnya. Ya. Jadi dikisahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ditulis atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkannya, tidak mungkin bisa lolos. Ya, artinya memang ada zina dalam setiap anggota tubuh kita. Cuma kan kita yang harus menjaganya gitu. Ya, disebutkan zina kedua mata adalah memandang. Jadi zinahnya mata adalah memandang. Zinahnya lisan adalah berbicara. Ya, kalau kita istilahnya ini zina artinya yang membuat dosa nanti lisan kita itu ketika berbicaranya bukan yang diperintahkan Allah. Ya, menyakiti, menghina, sombong. Itu zinanya lisan. Ya, jadi zinanya lisan adalah berbicara. Zina tangan adalah ayunannya. Ya, maksudnya zina tangan itu dosanya tangan adalah ketika memukul orang tanpa alasan dalam arti zolim gitu.
ya memukul siapa. Tapi kalau memukul musuh karena Allah dan lain-lain malah dapat pahala gitu. Dan zinanya kaki adalah melangkah. Zinanya kaki itu melangkah, misalkan mungkin pacaran atau mungkin ke tempat-tempat maksiat ya, berjudi atau kemudian minum-minum ya, itu zinanya kaki adalah melangkah ke tempat maksiat gitu. Dan sedangkan hati menginginkan dan mengharapkan, dan kemaluan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya. Jadi puncak dari zina semua yang kita lakukan, naudzubillah ya, yang dilakukan oleh anggota tubuh, puncaknya adalah kemaluan, ya berzina, ya istilahnya berzina, prostitusi dan lain-lain gitu ya, zina yang sekarang banyak lah gitu. Jadi sifat intinya bahwa kita harus menjaga mata kita, pandangan kita dari hal-hal yang merugikan dan nanti akan membawa kita ke neraka, ya akan bawa kita neraka. Karena apa? Dalam sebuah hadis pun diarahkan oleh Rasul. Kita nggak boleh duduk-duduk di pinggir jalan terus mandang-mandang orang yang jalan gitu ya. Kata Rasul kalau nggak ada keperluan apa-apa, udah pulang aja, jangan di jalanan, jangan duduk-duduk di jalan atau nongkrong-nongkrong. Ya, kemudian tunaikan hak pengguna jalan. Tunaikan hak pengguna jalan itu maksudnya gini, berilah hak orang yang jalan di depan kita. Jadi kalau kita nongkrong-nongkrong, itu sama aja kita tidak memberi hak orang yang jalan di depan kita. Kemudian ditanya sahabat, apa haknya orang yang jalan itu gitu. Maksudnya apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang jalan di hadapan kita? Kata Rasul, menahan pandangan. Jadi kita disuruh haknya pejalan kaki itu, makanya kita nggak dianjurkan nongkrong-nongkrong pinggir jalan atau kongko-kongko gitu ya. Nah, itu karena nanti kan ada yang lewat tuh. Kita sama aja nggak memberi haknya, karena kan kita ngeliatin atau kadang sweet-sweetin gitu ya. Ada yang sweet-sweetin apa itu udah dosa gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, kan kita tadi nggak boleh cuci mata tuh Ustazah. Dalam artian bukan cuci mata pakai pembersih Ustazah gitu kan. Cuci mata misalnya jalan-jalan gitu. Berarti kita nggak boleh dong Ustazah jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalannya, lihat-lihatnya boleh. Kita ke mall nih Siva, atau kita ke pasar, atau kita jalan-jalan kemana gitu, ke taman rekreasi. Ya, kita melihat, nggak apa-apa melihat, istilahnya melihat keindahan alam, melihat tas, melihat kan perempuan tuh atau cewek-cewek kan sukanya lihat baju-baju, lihat tas, atau ke supermarket lihat barang-barang. Boleh, yang nggak boleh tuh ya pandangan yang membawa maksiat, yaitu pandangan terhadap lawan jenis. Ya, terhadap lawan jenis, kemudian diikuti dengan syahwat. Kalau ngelihat aja mah normal, nggak mungkin kita nggak ngelihat orang, kan kelihatan ini orang cantik, ini orang nggak cantik, ini orang ganteng, ini orang nggak ganteng, ini orang gemuk, ini orang kurus. Ya wajar aja secara normal. Oh ini orang gemuk, oh ini orang kurus. Tapi nggak ada unsur atau nggak ada niat menikmati. Jadi normal aja. Tapi kalau udah ih cakep banget, pengen lihat lagi ah. Nah itu yang pengen lihat lagi itu ditahan karena itu akan menjadi maksiat ya. Dan ini juga ada hukum tersendiri sih Pak. Kalau kita misalkan melihat orang buta. Ya, jadi kita melihat orang buta. Kita jangan merasa bahwa nggak apa-apa, dia kan nggak ngelihat kita gitu. Jadi kita mungkin nggak pakai jilbab atau apa gitu. Atau misalkan kita dia kan nggak lihat kita orang buta ganteng nih, orang buta ganteng misalkan kan dia nggak lihat kita, jadi kita boleh dong ngelihat dia gitu. Orang dia nggak ngelihat kita nggak boleh, tetap hukumnya. Ya jadi walaupun dia buta misalkan cantik atau ganteng, tetap aja nggak boleh kita liatin. Atau dia mentang-mentang dia nggak ngelihat kita boleh membuka aurat kita gitu. Ya di hadapan orang buta ini tetap nggak boleh. Jadi hukumnya kita nggak bisa ngelihat dia nggak bisa ngelihat kita, tapi kan kita bisa ngelihat dia. Gitu. Nah Ustazah, bagaimana jika kita sedang berada di suatu tempat? Nah tempat itu ramai nih Ustazah, dan itu banyak orang-orang yang membuka aurat gitu saja terlihat. Nah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan gitu saja? Apakah kita harus menutup mata, terus kalau mau jalan harus gini-gini gitu saja, itu gimana Ustazah? Iya. Jadi kalau contohnya gini sih Pak, di pantai. Ya, pantai kan banyak hal-hal yang mengerikan gitu. Seger Ustazah. Iya,
Jadi ketika kita di pantai itu tujuannya adalah menikmati alam, bermain di pantai, berenang dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada yang kita terlihat tuh, Iya, yang ustazah. kita lihat ya, Heeh. macem-macem lah gitu. Nah, jadi kalau kita melihat yang pertama nggak apa-apa. Maksudnya melihat pertama tuh gini, ya kayak biasa aja yang tadi kayak Heeh. Ustazah bilang, ada orang gemuk, ada orang kurus, ada orang cakep, Mhm. ada orang jelek, ada yang nggak pakai nutup aurat, ada yang bahkan ada yang bikini ya, misalkan gitu. Itu ya bukan urusan kita dalam arti eee, jangan sampai kita dengan hal seperti itu justru kita yang berdosa gitu. Kalau masalah mereka nggak nutup aurat dan lain-lain itu kan urusan mereka kepada Allah. Tapi urusan kita adalah menjaga pandangan kita. Jadi kalau terlihat sekali ya udah, oh gitu. Oh Mmm. kalau orang pakai bikini itu begitu gitu Cuma misalkan. Heeh. selewat-selewat aja Heeh, gitu iya ustazah. selewat aja udah habis itu nggak kepengen, Mhm. itu kayaknya cantik banget tuh atau ganteng banget tuh pengen lihat lagi Lihat gitu. lagi ya. Heeh, tuh kayaknya ada sesuatu dan lain-lain, ya itu yang nggak boleh. Itu yang harus kita jaga ya. Dan ketika kita menjaga, kita mendapat atau ketika kita menahan dari nafsu kita ya, Heeh. itu kita mendapat pahala dari Allah. Karena ketika kita lepas nafsu kita, artinya kita, lihat lagi aja dah yang kedua, Mhm. itulah maksiat. Itulah Oke. dosa yang kita dapat. Jadi kalau pandangan pertama itu nggak dapet dosa Heeh, gitu. oke. Baik Ustazah, nah bagaimana, dengan istilah orang yang bilang kalau yang salah itu, otakmu atau pikiranmu bukan pakaian yang, orang-orang pakai yang membuka aurat gitu Ustazah, yang salah itu pikiran kalian nih yang lihat gitu. Aku tuh nggak salah pakai baju begini, itu gimana tuh Ustazah? Iya, kalau ini kan tergantung dari sudut pandang mana orang menilainya ya. Istilahnya kemaksiatan itu terjadi, contohnya mungkin klimaksnya gitu, Mhm mhm perzinahan lah mhm. katakanlah. Perzinahan itu terjadi, salah siapa gitu, Oke. apakah salah, otak laki-laki atau Mhm. otak perempuan yang kotor, Iya. ataukah salah yang membuka aurat Iya, gitu, yang betul. membuka aurat sembarangan atau nggak menutup auratnya ya. Eee, Kita tergantung lihat dari, sudut pandang yang mana. Kalau mau dilihat ya, eee, pikiran kita yang kotor salah, udah jelas Iya. ya. Karena kita yang nanti di hadapan Allah itu, yang ditanya adalah diri kita gitu. Kalau masalah orang yang membuka aurat dan lain-lain itu urusan dia gitu kan, urusan dia gitu. Tapi kan pikiran kotor itu yang harus kita jaga, awalnya begitu. Heeh. Tapi ketika mungkin, karena tidak ada yang ibaratnya membatasi pakaian-pakaian itu artinya, mungkin tidak ada ketegasan bahwa, enggak boleh pornografi Mhm atau porno mhm. aksi gitu ya. Ini juga akan menyulut atau akan, istilahnya gini, akan membakar atau akan, memanaskan, orang-orang yang punya pikiran jelek Oke, betul gitu. betul. Ya artinya, dua-duanya salah, kalau mau Mhm dibilang mhm. salah dua-duanya salah, Dua-duanya otak salah. yang kotor salah, kemudian yang Aurat yang terbuka aurat yang salah. terbuka juga salah gitu. Cuma nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya masing-masing. Kita nggak bisa, Oke, ya betul. kalau dianggap salah dua-duanya salah. Yang Salah. benar adalah, ketika kita membersihkan pandangan kita atau Mhm. membersihkan otak-otak kita dari pikiran kotor. Itu yang Mhm. benernya. Nah yang benernya dari sisi yang buka-bukaan juga harusnya dia, memikirkan, jangan egois. Dia enak Mhm. aja memamerkan, aurat dia tanpa memikirkan orang yang melihat auratnya gitu. Oke. Mungkin bagi dia, biasa aja atau, Heeh. ini hak saya dong, saya berpakaian kan, tergantung saya mau pakaian seperti apa. Tapi harusnya dia juga berempati kepada orang-orang yang mungkin, memang secara naluri wajar aja kalau dibuka-buka gitu siapa yang nggak ngelihat Iya, gitu, siapa betul. yang nggak mungkin jadi nafsu dan lain-lain. Harusnya dia berpikir begitu tapi, Ustazah rasa orang-orang seperti ini nggak berpikir ke sana. Oke. Dia ya senang aja mengumbar aurat mungkin ya, Mhm. atau karena ketidakpahaman, karena ketidaktahuan tentang, kebaikan-kebaikan, menutup aurat dan lain-lain gitu. Jadi memang ini hal yang saling, terkait, kita nggak bisa Oke, benar menyalahkan benar. satu pihak, membenarkan pihak lain atau menyalahkan yang otaknya yang Mhm kotor, mhm. membenarkan yang membuka aurat, ya dua-duanya kan nggak bener. Salah, iya Ya benar kalau benar. yang mau bener ya istilahnya yang otaknya bersih, yang, Iya, menutup aurat iya gitu. betul. Nah kalau begitu aja masih terjadi ya berarti baru kita bisa, koreksi lagi lingkungan dan lain-lain. Nah Wallahu Ustazah, a'lam. kalau misalnya kita itu
kagum sama seorang artis atau sekarang kan lagi zamannya Korea-Korea gitu ya Ustazah ya, K-pop gitu kan Ustazah. Nah itu kan ngelihat cowok-cowoknya ganteng-ganteng banget tuh Ustazah, nggak berhenti dipandangin gitu. Terus bahkan sampai apa sih kalau kata anak-anak sekarang tuh halu gitu Ustazah, berharap, "Duh pengen punya suami kayak gini, wah ini badannya gini." Itu nggak boleh dong Ustazah seperti itu Ustazah? Iya, kan kita sebenarnya menikmati seni itu normal aja, Mhm, jangan ada hawa nafsu atau mhm, apa ya. Misalkan seni, katakanlah seni dramanya, misalkan dari mhm, kepentingan, drama nih iya, Siva, misalkan dia, spesialisasi drama, kan dia lihat dialognya, lihat, iya betul. perannya dan lain-lain, ya dibahas atau dinikmati itunya, Mmm, bukan menikmati orangnya, orangnya. fisiknya dan lain-lain. Nah, ini yang nggak boleh, sama aja itu juga, membawa dosa juga, apalagi kalau sampai halu gitu. Iya, Apalagi sampai, berhayal nanti punya suami kayak gini. kayak Nah gini, itu udah nggak boleh, nggak boleh. artinya udah bablas Mhm, pikirannya mhm, gitu. Kalau sebatas menikmati atau tahu, oh ada mhm, penyanyi ini yang ganteng, ada, drakor, ini pemerannya yang ganteng, atau mungkin kita menikmati alur ceritanya dan mhm, lain-lain itu normal, gitu. Itu pengetahuan, heeh, ya nggak apa-apa, nggak gitu. apa-apa Ustazah, Tapi kalau yang kayak heeh, tadi menikmati nggak boleh. nggak boleh. Menikmati maksudnya menikmati dalam tanda kurung ya. Iya, Sampai halu, sampai sampai heeh, halu sampai, gitu Ustazah. badannya ini, itu udah beda lagi. Karena Oh, kebanyakan ya kayak gitu Ustazah, kadang, mhm, cewek-cewek sekarang gitu ya, yang di lingkungan sekitar gitu, teman-teman sih pada kayak gitu Ustazah. Jadi sampai sehalu itu loh Ustazah, mhm, sampai kurang apa gitu, sosok seorang Nabi Muhammad gitu loh, itu udah itu banget gitu loh, udah ini sosok yang harus kita teladani banget gitu, mhm. tapi kalah dengan yang Kalah, seperti itu Ustazah, karena betul. kurangnya ini sih, Pak, kurangnya, daya tarik Mmm, mungkin dari kita yang penyampai agama ya, heeh, artinya heeh. dai, daiyah, ustadz, ustazah. Mhm, Kiai-kiai itu, atau mereka emang kurang, pengetahuan. Jadi kita juga harusnya, mhm. memberitakan atau Iya, menceritakan bagaimana sosok Rasul. Rasul heeh, itu ganteng iya, gitu ya, kemudian baik, akhlaknya baik, lemah lembut dan lain sebenarnya sosoknya itu bahkan lebih dari orang-orang Korea iya, itu gitu. betul, Tapi karena yang di-blow up, yang istilahnya diviralkan adalah bukan Rasul, yang heeh, diviralkan mereka, jadi seakan-akan yang hebat ya mereka gitu. Padahal iya benar kalau benar, kita mendalami sirah Rasul ya sifat kita mhm, bagaimana eee, apa, merasakan kemuliaan beliau, mhm, kemudian ya dari sisi, fisik aja Rasul itu, bulan purnama. heeh, betul, Jadi bulan purnama artinya kalau kita diberikan, kajian-kajian yang bagaimana merindukan Rasul dalam arti mhm, akhlak yang baik, mulia dan lain-lain, itu bisa sampai cintanya itu mhm, benar-benar cinta bener, gitu. Nah ini kan kita ini perang budaya mhm, sebenarnya sih, Pak. Jadi kita nih dijajah ya tanpa terasa kita dijajah oleh, seni-seni itu gitu. Ya mhm, seni sih sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan, dijajah oleh seni-seni yang membuat kita jadi bahkan dibanding bangga atau bahagia menjadi orang Indonesia, kita malah lebih bangga, lebih bahagia ngelihat mhm, budaya iya orang betul, gitu. Kayaknya, seruan mereka mereka, gitu, heeh, heeh. dibanding kita. Mhm. Nah, Ustazah yang terakhir nih Ustazah, karena sering banget terjadi gitu di kehidupan sehari-hari, bahkan di Syifa juga pernah gitu Ustazah. Jadi misalnya kita lagi pengen pergi ke suatu tempat, bahkan nggak pergi juga sih Ustazah, kayak di tempat umum gitu. Seperti di bus gitu, di bis, terus juga di kereta, itu kan bercampur tuh, berbaur antara Mhm, laki-laki dan perempuan. Nah, saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain Ustazah, apalagi kalau penuh ya Ustazah, pasti kan, menempel gitu, mhm. terus dekat-dekatan tuh gimana Ustazah? Iya, jadi ini, di bis atau di kereta kan keadaan Mhm, darurat mhm. sih, Pak, keadaan yang bukan biasa. Iya betul. Ya, pengennya sih sebenarnya kalau pemerintahnya mau diatur, ini Iya gerbang laki, ini gerbang iya, perempuan, pokoknya khusus nih perempuan, khusus, berapa gerbang, heeh. laki berapa gerbang. Itu kalau pemerintahnya bisa sedemikian Mhm, rupa. mhm. Tapi karena nggak ada, berarti ini keadaan-keadaan darurat. Mhm. Ya, ketika keadaan darurat maka segala yang diharamkan, segala yang tidak boleh menjadi boleh. Ya, ada dalam kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzurat ya. Segala sesuatu yang darurat atau yang yang susah maka membolehkan apa-apa yang menjadi tadinya nggak apa-apa. Oke. Ya kan jadi membolehkan yang Mhm, mhm. tadinya nggak boleh jadi boleh Boleh, gitu. iya Ya, betul. contohnya kayak kita di hutan nggak ada makanan apa-apa, adanya cuma babi hutan. Mhm, mhm. Ya, akhirnya kita
nggak ada makanan apa-apa daripada kita mati, Iya, akhirnya kita makan dimakan juga itu. gitu, Iya, dimakan baik. juga. Gitu. Baik Wallahu Ustazah, a'lam. wallahu alam. Alhamdulillah nih Ustazah sudah selesai kajian kita terkait tema kali ini. Nah pemirsa yang di rumah jangan lupa jaga pandangan dari kemaksiatan. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Bukan hanya untuk pemirsa yang di rumah, tapi juga untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media, ke keluarga, ke teman, dan lain-lainnya agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, di sini Syifa Aulia sebagai host pamit undur diri dan juga narasumber kita Ustazah Lulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.